Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winar Simas Peke dengan NIM 11141419034. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan. Dan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai 7 hal atau 7 faktor penghambat bagi jalannya sebuah fungsi kepemimpinan, atau 7 hal atau 7 faktor yang menghambat seorang pemimpin dapat menjalankan fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi kepemimpinan merupakan usaha untuk mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam fungsi kepemimpinan itu ada beberapa penghambat. Yang pertama itu perintah yang diberikan tidak jelas. Jika seorang pemimpin memberikan perintah yang tidak jelas kepada anggotanya, maka fungsi kepemimpinan dapat terhambat. Contohnya, jika seorang pemimpin memberikan perintah kepada anggota tetapi tidak jelas bagaimana cara melaksanakan atau kapan waktu perintah untuk dilaksanakan sehingga anggotanya tidak bekerja sebaik mungkin. Nah, yang kedua itu ada tugas yang diberikan tidak proporsional. Jika seorang pemimpin memberikan tugas yang tidak proporsional kepada anggotanya, hal tersebut juga dapat menghambat fungsi kepemimpinan. Jika tugas yang diberikan kepada anggota tidak sesuai dengan kemampuannya, maka anggota tersebut tidak dapat bekerja sebaik mungkin, dan mungkin saja anggota tersebut dapat merasakan tekanan yang dalam terhadap dirinya. Yang ketiga itu ada reward dan punishment, di mana reward merupakan penghargaan dan punishment merupakan hukuman. Seorang pemimpin harus memberikan reward dan punishment kepada anggotanya. Ketika ada seorang anggota yang melakukan sesuatu yang membanggakan, maka kita harus memberikannya reward atau penghargaan sehingga dapat memotivasi anggota-anggota lainnya agar melakukan hal-hal yang dapat membanggakan organisasi juga. Sedangkan punishment juga harus diberikan kepada anggota-anggota yang melarang aturan-aturan atau melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga anggota-anggota lainnya juga tidak akan melakukan hal-hal tersebut karena akan diberikan sanksi atau sebuah hukuman. Kemudian yang keempat itu adalah model kepemimpinan. Model kepemimpinan mempengaruhi fungsi dari kepemimpinan. Bagaimana cara kita memimpin itu juga mempengaruhi dari fungsi kepemimpinan. Jika model yang kita terapkan tidak sesuai, maka anggota tidak dapat bekerja sebaik mungkin dan tujuan dari organisasi tidak dapat tercapai. Yang kelima itu ada kurangnya motivasi dari pemimpin. Jika motivasi yang diberikan kurang, maka semangat yang dimiliki anggota itu juga kurang. Sehingga kurangnya motivasi yang diberikan oleh pemimpin dapat mempengaruhi dari fungsi kepemimpinan. Yang keenam itu pemimpin menjadi seorang mandor. Jika pemimpin menjadi seorang mandor, maka fungsi kepemimpinan tidak dapat berjalan dengan baik karena mungkin saja anggotanya tidak bekerja sebaik mungkin akibat dari cara kepemimpinan yang sebagai mandor. Seharusnya kita memimpin itu dengan sebagai mentor, bukan sebagai mandor. Kemudian yang terakhir yaitu tidak adanya keterbukaan. Fungsi kepemimpinan tidak dapat berjalan dengan baik atau terhambat jika tidak adanya keterbukaan antara pemimpin dan anggota, sehingga keterbukaan itu perlu untuk dilakukan antara pemimpin maupun anggota. Baiklah, itu 7 faktor atau 7 hal penghambat dari fungsi kepemimpinan. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.